Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya dengan NIM 6422165. Saya dari kelas 642B26 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, sebelum masuk ke video presentasi yang akan saya bahas, perkenankan saya untuk menjelaskan tujuan dari pembuatan video presentasi tersebut, yaitu untuk memenuhi persyaratan UAS dengan mata kuliah karakter building dan dosen Bapak Wangsit Supeno MM. Sebelum saya bahas materi yang akan saya presentasikan, untuk pengambilan materi tersebut saya dapat dari beberapa sumber, yaitu salah satunya dari eprints.walisongo.ac.id. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Itu ada struktur pembahasannya terlebih dahulu, yaitu pertama adalah pengertian dari radikalisme, kedua faktor penyebabnya, yang ketiga dari dampak-dampaknya, dan yang keempat itu pendapat dari para ahli dari radikalisme. Yang kelima jenis masalahnya, dan yang keenam adalah pencegahannya. Baik, bisa kita lihat di slide selanjutnya itu sudah masuk di pengertian radikalisme. Apa itu radikalisme? Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan di masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan atau pembaruan merupakan hal yang wajar, dilakukan, bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Oke, itu adalah pengertian dari radikalisme. Baik, di slide selanjutnya ada faktor penyebab dari radikalisme, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor politik, yang dimana radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya, atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang kedua adalah faktor sosial, yang dimana radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam dirinya. Yang ketiga ada faktor psikologis, yang dimana radikalisme tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahannya, yaitu rasa benci serta rasa dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat ada faktor pendidikan, yang dimana radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajarannya. Berikut tadi adalah penjelasan dari faktor penyebab radikalisme. Baik, kita masuk di slide selanjutnya itu ada dampak dari radikalisme, yaitu dari faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya radikalisme, maka ada pula dampak dari radikalisme seperti yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia, antara lain yaitu terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bagi ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal dan vertikal yang dapat menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa sekalipun, terhambatnya perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya bisa menimbulkan disintegritas bangsa. Berikut adalah pengertian dari dampak radikalisme yang terjadi di NKRI. Baik, kita masuk di slide selanjutnya, yaitu adalah pendapat dari para ahli tentang radikalisme dan NKRI. Menurut Sartono Kartodirjo, mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial
yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Lalu yang kedua itu adalah pendapat ahli dari Muhammad Hasan Khalil, membedakan antara radikalisme dan violen radikalisme. Sebagai paham, ia bersifat umum, tetapi ketika paham ini diturunkan menjadi tindakan, maka Khalil merujuk pada tindakan Osama bin Laden pada peristiwa pemboman Menara Kembar di New York pada tanggal 9 September 2001. Baik, berikut adalah pendapat dari para ahli tentang radikalisme dan NKRI yang terjadi. Baik, dapat kita lihat di slide berikutnya adalah jenis masalah. Saya ambil dari menurut Mahfud MD. Ada dua jenis radikalisme, yaitu diantaranya adalah yang pertama, takfiri yang artinya intoleran, yang dimana ada beberapa kelompok yang berbeda pendapat dengan kelompoknya, maka akan dilawan. Budaya haram, aliran lain sesat, serta menganggap orang yang tidak Islam musuh. Yang kedua adalah ideologis, yaitu adalah gerakan wacana. Gerakan ini masuk ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Mereka memberi wacana bahwa negara salah dan harus dibongkar. Diganti ditambahi dengan dalil salah. Lalu tindakan selanjutnya yaitu teror. Mereka melakukan tindakan teror seperti bom hingga salah mengartikan kata jihad. Baik, berikut adalah penjelasan dari jenis masalah menurut Mahfud MD. Baik, kita masuk di slide selanjutnya, yaitu adalah pencegahan terhadap radikalisme. Yaitu ada 5 pencegahan. Yang pertama adalah mencegah dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme. Yang kedua adalah mencegah dengan cara berpikiran terbuka dan toleransi. Dan yang ketiga adalah pencegahan dengan cara waspada terhadap provokasi dan hasutan. Yang keempat, mencegah dengan cara berjejaring dengan komunitas perdamaian. Dan yang kelima adalah pencegahan dengan cara bergabung dalam damai. Baik, berikut adalah slide terakhir, yaitu pencegahan terhadap radikalisme. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan sepotong video dari radikalisme dan NKRI yang sedang terjadi saat ini. Baik, untuk videonya sebagai berikut. Era demokrasi dengan kebebasan mengekspresikan pemikiran dituding menjadi gejala tumbuhnya paham radikalisme. Sang aktor penggerak radikalisme pun seakan mendapat panggung selebrasi. Benarkah sang aktor telah memiliki ruang eksperimentasi untuk menggerakkan corak ideologi mereka? Siapapun juga yang mengarus utamakan gagasan keagamaannya untuk dibenturkan dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya mempertentangkan antara konsep bernegara di satu sisi dengan konsep beragama yang ujungnya mengatakan bahwa negara ini kafir karena tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan sistem pemerintahan menurut keyakinan agamanya, apapun agamanya. Nah, termasuk kalau umat Islam ada yang berpendapat begitu, maka itu termasuk kategori radikalis dari pengertian dari sisi keagamaan. Radikalisme itu artinya pemahaman yang sifatnya radik mendalam. Sepanjang itu dilakukan untuk keilmuan, itu kan kita berarti radik. Tapi ketika radikalisme dalam pengertian isme yang mengarah pada terorisme, itu yang kita hindari. Karena ia sudah melakukan yang sifatnya fisik, destruktif, dan biasanya ini anti terhadap peradaban. Kalau kita melihat perspektif teoritik, radikalisme itu justru adalah semangat perubahan sebetulnya. Semangat perubahan untuk melakukan perubahan tatanan di masyarakat
dan itu masuk kajian ilmu sosial dalam konteks perubahan sosial sebetulnya, yang kemudian ingin merubah tatanan secara mendasar, radix, dan itu digunakan di Eropa. Jadi sebetulnya radikalisme itu dengan tradisi liberalisme itu sangat dekat ya. Radikal memang mengusung maksud perubahan maupun pembaruan secara drastis hingga titik paling akar. Kekerasan secara simbolis maupun fisik pun seakan dihalalkan. Metodologi secara ekstrim demi pencapaian perubahan inilah yang bermuara pada penolakan. Dengan bahasa singkat saya mau katakan bahwa benih utama dari radikalisme adalah intoleran. Maka hindarkan itu jauh-jauh. Bukan agama kalau menyertakan kekerasan. Jadi mari kita buka ruang toleransi. Tidak ada larangan radikal sekarang ini. Mana ada larangan radikal fundamental dan itu. Itu hanya isu-isu politik-politik tertentu yang memaksakan ideologi dia kepada orang lain. Jadi setiap orang yang mengatakan bahwa radikal, fundamental dan ekstrim itu tidak boleh ada di Indonesia adalah orang-orang yang radikal sebenarnya. Benarkah pelibatan massa yang dilabeli atas nama rakyat maupun umat menjadi cerminan janin radikalisme? Apalagi pergerakan massa yang diekspresikan secara emosional dan agresif. Rasionalitas dan ketajaman berpikir dinilai mampu menjadi obat penawar menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Mari kita jadikan Islam sebagai upaya untuk meretas jalan damai di dunia ini. Perdamaian dunia harus sanggup kita wujudkan karena terinspirasi oleh nilai-nilai agama yang kita anut. Tapi jangan jadikan agama sebagai bagian dari konflik. Apalagi menjadikan agama sebagai konflik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun dalam kehidupan global. Dalam kancah pemilihan umum, sikap radikalisme kerap dijadikan politik identitas. Adagium agama pun jadi bayang-bayang pergerakan sosial. Lantas, bagaimana nasib partai politik yang mengusung identitas agama dan konsisten beroposisi? Apakah sikap oposisi bermakna serupa dengan radikalisme? Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada perkataan saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Dan untuk teman-teman semuanya, mohon untuk like dan komennya di video saya kali ini. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.